dengan tagline Haris Hotel Pontianak is back, tadi sudah jelaskan bagaimana target market, kemudian juga bagaimana program-program pembaruan yang dilakukan oleh Ibu Ika Florentina selaku GM di Haris Hotel Pontianak sampai dengan ke depannya. Bu, saya yang menarik tadi, program-program yang dibuat itu sasarannya adalah, kita bisa bilang adalah kaum muda bergaya dan milenial. Ya. Target market dari Haris Hotel Pontianak apakah memang sana? Sebenarnya ya, kalau kita melihat konsepnya hotel, bahwa kita kan Haris Hotel itu stay bright ya. Iya. Sebenarnya bukan hanya anak-anak muda, tapi siapapun yang berjiwa muda, kan begitu. Intinya jiwa muda ya. Siapapun yang berjiwa Iya. muda, artinya age is doesn't matter, kan begitu ya. Jadi bagaimana kita mengemas produk-produknya Haris ini itu menjadi sesuatu yang light, sesuatu yang bright, sesuatu yang fun, kan gitu. Kalau tadi kita contohkan ada Birthday Sweet 17, bagaimana kebutuhan untuk melakukan atau merayakan Birthday Sweet 17 special momennya untuk anak-anak muda itu tidak harus mahal, kan begitu. Artinya itu sangat ekonomis. Tapi another things juga, kita juga punya paket wedding juga dengan konsep yang sangat simple, budget yang terbatas. Kita punya intimate wedding, kan begitu. Termasuk juga kita juga menyediakan paket yang full fill package, gitu kan. Nah, untuk juga dengan kalau saat ini kan kita baru saja kedatangan Shifu. Nah, ini juga saat ini kita akan relaunch untuk paket Chateau atau family style. Nah, ini sebenarnya yang selama ini jadi PR kita kan, bagaimana untuk relaunch bahwa Haris Hotel ini punya Shifu, punya makanan yang enak, punya makanan dengan konsep Chateau yang eksklusif dan eksklusif. Jadi sebenarnya banyak sih produk-produk kita untuk all market yang berjiwa muda. Oke. Termasuk di My Spoon juga. Saya setuju itu dengan mereka-mereka yang berjiwa muda dan akhirnya punya tempat yang bisa mewakili mereka. Yes. Dan Haris menjadi tempat Sure. yang bisa mewakili Betul. mereka. Ibu, berbicara soal masalah program, berbicara soal masalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Haris Hotel Pontianak, banyak sekali program-program. Salah satunya di sini saya pernah ikut berkontribusi juga di Haris Day. Yes. Kemudian juga ada program-program lain. Apalagi yang akan dilakukan nanti ke depannya di dalam waktu ini, kita sudah mendekati akhir tahun atau mungkin dalam waktu dekat di bulan ini atau bulan depan, apa program yang akan dilakukan, apa kegiatan yang akan dilakukan? Ya. Apakah mungkin akan membuat expo kah, atau mungkin ada membuat makanan atau food and beverage yang lain-lainnya, atau mungkin apa yang akan dilakukan oleh Haris? Ya. Haris Day adalah sesuatu yang selalu kita adakan ya in every years. Dan kalau tahun ini nanti kan Desember kita akan ada Haris Day, which is mungkin juga seluruh masyarakat Pontianak dan juga all around Indonesia juga knowing about Haris Day. But what we done after that atau before that adalah setelah kemarin ketika kita merelaunch Haris Hotel Pontianak is back, we will arrange open house, Haris Hotel Pontianak open house. Nah, ini akan kita laksanakan di tanggal 29-30 September ini. Apa itu? Yes, di situ kita akan 2 hari kita bikin wedding expo. Main untuk eventnya adalah wedding expo. Wedding expo. Nah, yang membedakan dengan wedding expo sebenarnya kan setiap tahun kita juga melaksanakan wedding expo. But yang kita lakukan itu adalah kita buka stand di mall, kemudian di situ kita nunggu aja yang datang, kan begitu. But we will create the different one. Karena apa? 2 hari 29-30 kita bikin wedding expo, kita lakukan di ballroom kita. Why? Because there are so many people out there yang nggak tahu kalau kita punya ballroom dengan kapasitas 1.500, kan gitu. Nah, that's why we will try to invite them to come. Dan di sini menariknya lagi, kita juga berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah kita ada di situ ada expo untuk wedding decoration. Ada belasan vendor yang siap untuk join dengan kita, support dengan kita, plus juga dengan media partner juga. 29 kita akan adanya untuk opening dari wedding expo. Selain itu kita juga opening, kita akan mengundang beberapa tamu-tamu VIP. Kemudian di situ kita akan launch Shifu kita, Shifu Turki, di mana di situ dia akan perform untuk Chateau. Ya, konsep Chateau. Selain itu juga kita juga akan ada food bazaar. Jadi jangan sedih gitu ya. Dengan 75.000 bisa makan sepuasnya for that 2 days gitu ya. Nah, selain itu kita juga ada talk show tentang bagaimana wedding trend di 2023. Kita juga ada lomba untuk MUA juga.
Nah, the day after di tanggal 30-nya kita juga ada dance competition untuk anak-anak muda. Luar biasa kan? Dan belum cukup itu, kita juga akan ada fashion show untuk anak-anak. Jadi kita benar-benar Berarti 2 hari benar-benar itu semua all market. We will explore to all market. We will invite them to come here. Dan ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa touch dari semua market. Karena kita juga punya birthday for kids. Kita ada. Nah, di sini kita coba untuk relaunch Haris Hotel Pontianak is open atau open house bisa dikatakan begitu dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. I think the key of success right now is collaboration. Kita nggak bisa sendiri. Even Haris Hotel Pontianak kita nggak bisa jalan sendiri. Betul. That's why in this occasion, I would like to open dan untuk to declare bahwa Haris Hotel Pontianak siap untuk kolaborasi untuk apapun. Mau ada I.O., media, vendor, ataupun juga berbagai pihak termasuk sekolah. That's why kita pun juga ada kerjasama juga dengan SMK karena kita sangat concern dengan vokasi dan kelas industri untuk SMK kan. Kita sangat concern juga dengan pengembangan anak muda. Kita juga sangat concern dengan pengembangan SDM dan yang paling juga penting bahwa Haris Hotel Pontianak we really concern dengan kemajuan pariwisata serta perkembangan kota Pontianak ke depan. Oke, menarik sekali program-program ditawarkan dari tanggal 29 sampai dengan 30 21 sampai dengan 30 Yes. September 2022. Wedding Expo untuk semua kalangan dari mulai anak-anak juga ada Yes, kegiatannya, betul. remaja sampai dengan orang Remaja tua juga sampai ada. Oke Bu, ini menarik. Berbicara soal masalah kita dihajar pandemi selama 2 tahun dan masih belum selesai ya. Tapi kita mendekati selesai. Nah, program-program yang ditawarkan oleh Ibu ini menarik sekali, membawa masyarakat calon konsumen atau konsumen yang sudah pernah kesini untuk kembali lagi datang ke Haris, membuat rebranding baru untuk Haris. Berbicara soal masalah rebranding, berbicara soal masalah hotel, tempat staycation, nginap dan lain-lainnya, tempat menikmati food and beverage dan lain-lainnya, ini tidak akan putus dengan dunia pariwisata, dunia hiburan. Yep. Dunia hiburan yang kerap terjadi sekarang mulai bangkit lagi event-event nasional yang ada di Kalimantan Barat, Pontianak. Potensi wisata seperti apa yang Ibu lihat dan apa yang Ibu lakukan untuk menghubungkan itu? Ya. Menghubungkan antara dunia pariwisata, dunia perhotelan dan lain-lainnya. Saya pikir ketika saya datang ke sini di kota Pontianak, this is a really nice city. No traffic here dan beautiful city dalam artian di sini kan di pinggir Sungai Kapuas yang sedemikian besar gitu. Which is kalau karena kebetulan saya dari Solo, dari Jawa Tengah gitu, nggak ada sungai sebesar itu. Dan saya juga pernah feel the experience untuk di sana naik kapal gitu ya, untuk spending 1 or 2 hours menikmati suasana di sepanjang sungai. Banyak sekali potensial pariwisata yang bisa kita gali di kota Pontianak. For example, ketika ya sekarang sudah ada di Sungai Kapuas sendiri, kan di situ ada waterfall ya, di situ kemudian di alun-alunnya juga. Sebenarnya itu merupakan salah satu potensi pariwisata. Bagaimana untuk membuat masyarakat di luar sana untuk datang ke sini. Ya ada Tugu Katulistiwa, mungkin masih perlu harus dipoles dan sebagainya. Tapi yang mungkin sampai saat ini belum begitu di-touch itu dari sisi kuliner dan yang tadi sempat kita diskuskan itu warkopnya itu kan begitu. Nah ini kan something yang unik, which is ini bisa dijadikan magnet juga. Meskipun itu bukan segalanya, karena kalau kita melihat sustainability untuk dunia perhotelan, dunia bisnis, kan sebenarnya kalau kita melihat di sini adalah yang paling penting adalah di MICE. Bagaimana untuk mendatangkan banyak event-event ke Pontianak. Betul, saya Nah, setuju. ini yang saya kemarin sempat discuss. Haris Hotel Pontianak siap berkolaborasi dan siap untuk support pemerintah daerah Kota Pontianak. Artinya saya melihat di beberapa tempat saya bertugas sebagai GM, saya selalu aktif dan involved dalam dunia pariwisata. Salah satunya bagaimana kita berkolaborasi, tidak hanya berdiri sendiri, Haris Hotel, no. Bagaimana kita seluruh pegiat pariwisata di Kota Pontianak ini hand on hand berkolaborasi untuk sama-sama jualan Kota Pontianak. Itu yang saya pikir belum dilaksanakan di sini. So everybody just they have to going by themselves. Ini berat. Ini yang mungkin kalau misalnya dinotit sama Bapak Wali Kota gitu ya. Jadi bagaimana kita stakeholder pariwisata bisa bersama-sama untuk maju bersama, jualan bersama.
Sinergi Yes, kolaborasi. absolutely. For example aja kita bikin roadshow bareng-bareng untuk jualan Kota Pontianak. OGM Seron Kota Pontianak plus juga dengan mungkin travel agent-nya, dengan HPI-nya, dengan bagaimana tourism board-nya kan gitu. Ini bisa kita lakukan. Dan Haris Hotel Pontianak siap untuk support. Oke, terima kasih Ibu Ika untuk perbincangan kita untuk hari ini. Ini beberapa program yang sudah dipromosikan dan ditawarkan. Ingat ada Wedding Expo buat mereka calon-calon pengantin. Itu cita-cita Ibu sih tadi ya. Jadi pengantin itu cita-cita Ibu yang sudah tercapai. Buat mereka yang belum tercapai menjadi pengantin, kalau pengen tahu lebih banyak soal masalah dunia perwedingan dan lain-lainnya, Wedding Expo akan diadakan di sini pada tanggal 29 sampai dengan 30 September ya. 2 hari dengan berbagai macam program yang ditawarkan. Wedding Expo yang berbeda daripada Wedding Expo biasanya. Apalagi yang akan kita bahas nanti setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.